Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, untuk kali ini kita akan mengajak sahabat botanikal untuk mengunjungi lahan kami yang sedang kita ganti dengan teknik TW ataupun top working, dan berbagai tips tentang penggantian tanaman alpukat. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng yang dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada sahabat botanikal. Di lahan milik Bapak Haji Badarudin sedang melakukan perombakan jenis alpukat dikarenakan jenis yang ditanam di lahan milik Bapak Haji Badarudin kurang cocok, sehingga produksi kurang bagus dan tidak maksimal. Perombakan jenis alpukat tersebut tidak lantas mencabut alpukat yang sudah besar, melainkan hanya memotong dan menggunakan teknik TW guna mengganti jenis alpukat tersebut. Berikut ini adalah tips dari kami tentang pengalaman pribadi kami mengenai teknik TW ataupun top working. Oke, selamat beraktivitas untuk semua. Perkenalkan, nama saya Irfan. Nah, di sini kita mau menunjukkan untuk sahabat botanikal yang ingin mengganti alpukatnya dengan alpukat jenis lainnya, ataupun kita sarankan untuk TW ya, TW atau top working ya. Jadi kita tidak membunuh dari tanaman alpukat tersebut atau batang tua yang ada di bawah. Nah, kita menggunakan teknik TW, yang mana teknik TW-nya tersebut itu bisa kita lakukan untuk mengganti dari berbagai jenis alpukat, diganti dengan alpukat yang jenisnya itu lebih produktif. Nah, seperti halnya yang ada di belakang saya ini ya. Ya, ini adalah alpukat yang sudah kita TW. Misalnya ini kan sudah berhasil nih untuk penyambungannya. Nah, di depan saya ini contohnya, ini adalah tips yang pertama, yaitu menggunakan berbagai ya kayak ibaratnya batangnya itu tidak hanya satu ya. Nah, kenapa kita kok satu cabangan ini kita sambung dengan banyak batang ya, yang bawah ini salah satunya itu adalah memperkokoh ya, memperkokoh dari si penyambungan. Jadi untuk sahabat botanikal ini bisa diterapkan di sambung susu ataupun sambung pucuk ya. Nah, kalau memang sambung susu itu kan bedanya sama sambung pucuk kan tanaman yang seperti ini nih, yang bawah ini. Nah, ini kan sudah masih ada di polybag nih. Nah, kita sambung dengan batangan yang besar. Nah, ini adalah sambung susu contohnya. Nah, ini fungsinya untuk memperkuat, yang mana nanti kalau semisalnya terjadi, bentar ini kok malah terjadi untuk angin kencang ya, angin besar, dan pertumbuhan dari si batang atas itu bagus, nah, nanti bisa saja ini akan intinya itu patah ya batang kalau misalnya cuman satu penyambungan. Nah, kalau banyak penyambungan kayak gini gimana? Ini pun nggak apa-apa, ini udah jadi kan. Nah, seperti itu. Nah, semisalnya memang itu ada angin kencang, itu pun akan memperkuat. Jadi kita tipsnya itu, misalnya ada tukulan ataupun cabangan baru, nah kita biarin aja cabangannya berkembang. Nanti kita akan tempelkan yang sudah ada, yang ada di sini. Kalau misalnya memang sudah banyak ataupun 2 ataupun 3, nah itu sudah merasa cukup ya, ya udah kita pangkas aja yang misalnya tukulan yang kayak gini nih ya, cabangan yang baru. Nah, ini ya cabangan baru ini kan, ini mau tumbuh ini kan, kita kan sudah merasa cukup. Nah, kita hilangkan saja. Nah, seperti itu. Ini dari alpukat, beberapa alpukat ya yang kita tanam. Ini alpukat Roro Subaka, Tanbik, ada juga Kelut juga ada. Ini masih Tanbik ini. Nah, seperti ini ya untuk sahabat botanikal. Salah satunya yang jadi contoh ini adalah alpukat yang ada di depan saya ini. Nah, ini kan perkembangannya kan bagus. Ini batangannya besar. Sedangkan ini batangan yang bawah ini kan kecil ya. Nah, ini kalau misalnya terjadi angin, kalau misalnya hanya satu batang aja, ini bisa saja patah ya. Patah bagian sini ataupun bagian bawah. Nah, ini untuk penanganannya kayak gimana? Yaitu dengan cara diginikan. Nah, banyak sekali kaki-kakinya ya yang siap menopang dari cabangan yang ada di atas. Nah, ini rembu yang bagus ya perkembangannya.
Nah, bisa dilihat untuk sahabat botanikal. Nah, ini adalah salah satu tipsnya ya. Dan untuk tips yang kedua itu tentang sambung susu ataupun yang dipilih antara sambung susu ataupun sambung pucuk ya. Misalnya untuk pemilihan sambung susu ataupun sambung pucuk itu tergantung sahabat botanikal, tapi kita hanya menyarankan ya, untuk ini saran yang kedua, yang mana pemilihan sambung susu ya, sambung susu itu jikalau kita tidak mempunyai indukan ya. Kalau mempunyai indukannya sendiri itu gimana? Kita menggunakan sambung pucuk. Nah, ini fungsinya kayak gini. Semisalnya ada kegagalan dikarenakan memang kalau misalnya teknik TB itu 50-50 ya. 50-50 untuk sambung susu. Sambung pucuk, keliru. Ya, jadi kayak 50-50 untuk sambung pucuk, itu tergantung juga iklim. Semisalnya terlalu panas dan bukan musim penghujan, ini agak sedikit riskan. Jadi kita penyaranan untuk sambung susu dikarenakan memang kita beli bibit dan kita tempelkan seperti ini yang ada di depan saya ini ya. Nah, biar kelihatan jelas. Nah, seperti ini. Nah, ini kita sambung susu ini. Kita sambung susu dengan batangan. Nanti kalau semisalnya ada kegagalan dari penyambungannya tersebut, ini pasti tidak akan mati untuk cabangannya yang di sini yang menuju ke akarnya sini. Misalnya ini tidak jadi, tidak melekat ya, tidak merekat. Nah, ini tidak akan mati dikarenakan memang kita belinya itu bibit dan masih didoping sama yang namanya batang yang bawah sini. Jadi tidak khawatir untuk kegagalan. Keberhasilan ya kisaran 85 sampai 90 itu dari sambung susu, sedangkan sambung pucuk itu memang 50-50 dikarenakan tidak kita bisa pindah ya di lokasi yang agak sejuk ya. Nah, ini adalah pemilihan, dari segi pemilihan ya. Nah, semisalnya sahabat botanikal mempunyai apukat yang imporan, ya, imporan kita tempelkan bisa ya, bisa, sangat bisa. Jadi untuk sahabat botanikal ini salah satunya bisa ditempelkan kayak gini dan keberhasilannya 85 sampai 90%. Ini akan berhasil. Semisalnya ini gagal, ini masih bisa kita gunakan untuk bibitnya, jadi tidak mati. Sedangkan kalau misalnya sambung susu, sambung pucuk, keliru lagi nih. Sambung pucuk ya seperti ini ya, ini kegagalannya bisa ya 50-50 gitu. Jadi tidak tinggi ya, tidak tinggi untuk angka keberhasilannya. Nah, semisalnya mempunyai indukannya sendiri itu tidak masalah, jadi tidak beli entres mulu ya. Tapi kalau misalnya tetangga itu punya, minta pun boleh. Itu pun tidak apa-apa menggunakan sambung susu, sambung pucuk ya. Nah, ini sambung pucuk. Nah, kenapa kita kasih plastik ini? Untuk menjaga kelembapan ataupun kayak ibaratnya itu di vakum ya, memang di vakum. Gunanya untuk menjaga kelembapan biar tidak terlalu kehilangan yang namanya air yang ada di entresnya ya. Jadi penyambungannya itu, keberhasilannya itu agak meningkat sedikit. Nah, seperti itu. Ya, penggantian ini. Kayak ibaratnya ini apukat peluang ya, ada apukat aligator ya, ada juga apukat red Vietnam dan lain-lain. Tapi yang kita ganti di sini adalah apukat bina. Tips berikutnya itu saat pemangkasan ya, pemangkasan dari si pergantian ini ya. Ini kan kita pangkas, ini kita potong ya, yang ada di sini ya, kita potong, terus kita potong biar nanti terubus ya, jadi ada cabangan baru seperti ini. Nah, tapi untuk hal ini kita sarankan di saat musim penghujan ya. Jadi kalau misalnya musim penghujan itu kan banyak air, jadi perkembangan pun akan mendukung. Tapi kalau misalnya kita melakukannya di musim kemarau, pastilah nanti akan berdampak buruk ya, yaitu adalah kematian dari si batangan ini ya, batangan tua ini bisa jadi mati. Nah, jadi untuk saat botanikal silahkan kalau misalnya musim kemarau kita ada teknik lain ya. Teknik lainnya apa? Yaitu dengan cara digedet ataupun dikelupas kulitnya, dilukai kulitnya, seperti halnya yang ada di depan saya ini ya. Nah, ini nih
Nah, kita memang ya kita kelupas untuk kulit dari si alpukatnya, agar nanti ada terobosan baru atau cabangan baru yang akan tumbuh, yang misalnya yang ada di sini ataupun yang ada di bawah. Nah, jadi tidak langsung mematikan dari si cabangan yang sini. Kalau kita potong, kemungkinan besar kalau musim kemarau itu pasti akan mati. Tapi kalau misalnya musim penghujan gimana? Pangkas saja tidak apa-apa, nanti akan terobosannya itu akan lebih cepat ya, akan lebih cepat. Nah, kita contohkan yang ada di sini ya. Ini juga ada nih. Nah, yang sudah mulai terubus. Nah, ini sahabat botanikal. Nah, ini kan kita kelupas. Nah, ini akan tumbuh seperti ini. Nah, ini kalau misalnya sudah siap, nanti kisaran ya tinggi segini. Nah, kita akan sambung dengan alpukat jenis lain. Nah, ini adalah tips yang kedua, yang berapa? Yang ketiga ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sahabat botanikal harus tahu momennya juga, harus tahu iklim. Kalau misalnya penyambungan jangan terlalu tergesa-gesa. Yang jelas harus tahu sikon ya, karena iklim itu sangat mendukung sekali, karena kita bergelutnya itu di dunia pertanian. Jadi kita juga harus bersahabat dengan yang namanya cuaca atau iklim ya. Nah, seperti itu. Nah, dikarenakan memang ini musim penghujan, kita lagi melakukan pemotongan. Nah, ini adalah salah satu tipsnya kita untuk perkembangan dari si alpukat, agar alpukatnya tersebut itu berkembang bagus. Nah, semisalnya kalau kita gedet tadi ya, alias kita kelupas kulitnya tadi, terus kita sambung gimana? Boleh, silahkan. Meskipun nanti pertumbuhannya lamban ya, dikarenakan memang asupannya itu ke batang yang masih tersisa. Tapi kemudian nanti kan kita akan pangkas ya, saat musim kemarau kan nanti kita akan potong. Nah, nanti akan pertumbuhannya itu langsung akan cepat. Nah, seperti halnya yang ada di depan saya ini. Nah, ini salah satunya. Jadi cabangannya nanti akan terubusnya itu akan cepat. Nah, ini seperti ini ya sahabat botanikal, terubusannya itu akan cepat. Daripada nanti misalnya sekarang sahabat botanikal menonton video ini dan ingin mengganti alpukatnya itu saat musim kemarau, nah kita kasih kelupasan ya, kita kelupas kulitnya, terus nanti akan ada terubusan baru dan kita sambung. Nanti saat musim penghujan nanti akan pesat pertumbuhannya, dikarenakan nanti kita akan potong ya cabangan yang ada di sini. Misalnya ini kayak gini, nanti kita akan potong dan nanti akan pertumbuhannya terkonsentrasi oleh yang ada di depan ini. Nah, seperti itu untuk sahabat botanikal. Nah, tadi itu adalah salah satu tipsnya ya. Tips ada beberapa tips ya, yang mana kita harus memperkokoh dari si batangan yang kita sambung ya. Dikarenakan memang kita terkadang kan ada angin besar yang bisa merontokkan atau mematahkan dari si penyambungan tersebut. Terus nanti ada juga pemilihan dari penyambungan, apakah sambung susu ataupun sambung pucuk. Dan juga nanti saat pemangkasan ataupun membuat trubus itu dengan cara gimana dan momennya seperti apa, atau iklimnya seperti apa yang cocok. Nah, seperti itu. Jadi ada beberapa tips ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi untuk sahabat botanikal, yang kita lakukan itu berdasarkan pengalaman pribadi kami yang cocok seperti apa. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan, kalau misalnya mau dicontoh silahkan, semisalnya mempunyai teknik sendiri juga silahkan, dikarenakan memang banyak jalan menuju Roma ya. Jadi banyak jalan menuju ke hasil yang sama, tapi yang kita lakukan yang seperti tadi. Nah, cukup sekian dari saya Irfan. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf, dan jangan lupa subscribe-nya, komennya, like-nya, dan notifikasinya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi seputar alpukat ataupun tanaman-tanaman yang lainnya. Saya Irfan undur diri dulu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal, salam sukses untuk semua.